Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rinjan Udia. Saya dari kelas E, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah penelitian yang berjudul Sustainable Development Goal 14 menuju pembangunan berkelanjutan berbasis laut di Indonesia, yang ditulis oleh Putri Fidela dan Elianti Mokodompit dari Universitas Halu Oleo. Penelitian ini diterbitkan dalam Kohesi Jurnal Multidisiplin Saintek volume 8 nomor 11 tahun 2025. Mari kita bahas secara menyeluruh mulai dari latar belakang, metode, hasil hingga kesimpulan penelitian. Penelitian ini menganalisis implementasi Sustainable Development Goal 14 atau SDG 14 dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis laut di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi kelautan yang sangat besar, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan kompleks untuk mewujudkan target SDG 14. Penelitian ini menggunakan pendekatan naratif literatur review dengan analisis tematik terhadap literatur periode tahun 2021 sampai 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kemaritiman di Indonesia sudah memiliki kerangka komprehensif dengan 7 pilar utama. Beberapa capaian yang dihasilkan antara lain konservasi laut sudah mencapai 28,08 juta hektar kawasan perarian. Restorasi mangrove dengan tingkat kelangsungan hidup mencapai 98 hingga 100%. Sektor kelautan berkontribusi besar USD 27 miliar atau sekitar 7,6% terhadap PDB nasional dan telah menyerap lebih dari 8 juta tenaga kerja. Namun masih ada tantangan besar seperti pencemaran plastik laut yang mencapai 3,2 juta metrik ton per tahun dan dilema antara eksploitasi dan konservasi sumber daya perikanan. Strategi penyelesaian dilakukan melalui pendekatan berbasis masyarakat dan inovasi ekonomi sirkular. Model pengelolaan multi-stakeholder juga terbukti berhasil dalam sektor pariwisata bahari berkelanjutan. Sebagai negara dengan lebih dari 17.500 pulau dan garis pantai mencapai 108.000 km, Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks global, SDG 14 atau Life Below Water menjadi prioritas utama karena berfokus pada konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut. Konsep ekonomi biru atau blue economy menjadi paradigma baru bagi Indonesia. Ekonomi biru diartikan sebagai pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta menjaga kesehatan ekosistem laut. Pemerintah telah menyusun Indonesia Blue Economy Roadmap 2045 yang menjadi cetak biru pengembangan berbasis laut dengan 8 sektor prioritas. Yang pertama, perikanan dan aquaculture. Yang kedua, industri berbasis kelautan. Yang ketiga, transportasi dan logistik laut. Yang keempat, pariwisata bahari. Yang kelima, energi terbarukan laut. Yang keenam, bioteknologi kelautan. Ketujuh, pertambangan laut berkelanjutan, dan kedelapan, jasa lingkungan kelautan. Sektor kelautan ini berkontribusi 7,6% terhadap PDB nasional dan lebih dari 8 juta orang bekerja di bidang ini. Potensi ekonomi biru bahkan bisa mencapai USD 170 miliar per tahun jika dikelola secara berkelanjutan. Namun, tantangan besar muncul dari pencemaran laut, degradasi ekosistem pesisir, overfishing, dan illegal fishing. Indonesia tercatat sebagai kontributor terbesar kedua sampah plastik laut global
yaitu sekitar 3,2 juta metrik ton per tahun. Upaya konservasi terus dilakukan. Pemerintah telah menetapkan lebih dari 28 juta hektar kawasan konservasi perarian dan menargetkan 10% wilayah laut terlindungi pada tahun 2030. Selain itu, Indonesia juga memiliki hutan mangrove terluas di dunia, sekitar 3,3 juta hektar. Transformasi menuju pembangunan berkelanjutan ini membutuhkan integrasi kebijakan lintas sektor serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Salah satu contoh nyata, Taman Nasional Wakatobi yang berhasil menggabungkan ekowisata bahari dan konservasi keanekaragaman hayati. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review atau kajian pustaka, khususnya naratif literatur review. Metode ini bertujuan menyintesis pengetahuan dari berbagai sumber akademik untuk memahami fenomena implementasi SDG 14 secara komprehensif. Data dikumpulkan dari berbagai database seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan repositori pemerintah Indonesia dengan kata kunci seperti SDG 14, Blue Economy, dan Marine Policy. Kriteria literatur yang digunakan adalah publikasi antara tahun 2021 hingga 2025 dan relevan dengan konteks ekonomi biru di Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik untuk menemukan tema utama seperti tantangan, strategi, dan keberhasilan implementasi SDG 14. Kebijakan kemaritiman Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 yang mencangkup 7 pilar utama seperti pengelolaan sumber daya laut, keamanan, tata kelola, dan diplomasi maritim. Capaian pentingnya adalah penetapan 28,08 juta hektar kawasan konservasi perarian. Selain itu, program restorasi mangrove di Bekasi berhasil menanam 8.000 bibit dengan tingkat kelangsungan hidup 98 hingga 100%, serta berkontribusi besar terhadap penyerapan karbon. Blue Economy menjadi strategi utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sektor-sektor yang berkembang antara lain perikanan, pariwisata bahari, logistik maritim, dan bioteknologi kelautan. Salah satu contoh sukses adalah Desa Jungubatu di Nusa Penida, di mana pengelolaan pariwisata bahari dilakukan dengan prinsip manajemen partisipatif dan berkelanjutan. Tantangan terbesar adalah pencemaran plastik dan eksploitasi sumber daya perikanan. Sampah plastik laut tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga memasuki rantai makanan manusia. Selain itu, praktik eksploitasi yang berlebihan berpotensi merusak lingkungan dan menimbulkan konflik hukum internasional. Beberapa strategi berhasil diterapkan seperti program pengembangan Desa Pagimana di Teluk Tomini yang meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga laut bersih dan sehat. Kota Makassar juga mengembangkan bank sampah yang mengubah sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi, sebuah contoh penerapan ekonomi sirkular di tingkat lokal. Penelitian ini merekomendasi agar pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor, membangun sistem monitoring dan evaluasi, dan memperluas penerapan konsep ekonomi sirkular di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, model pengelolaan berbasis multi-stakeholder perlu diterapkan di berbagai sektor agar partisipasi masyarakat semakin tinggi. Secara keseluruhan, implementasi SDG 14 di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemerintah telah berhasil menetapkan kawasan konservasi luas, melaksanakan restorasi mangrove yang efektif, serta mengembangkan ekonomi biru yang berkontribusi besar bagi perekonomian nasional.
Namun, tantangan seperti pencemaran plastik laut dan eksploitasi sumber daya tetap perlu diatasi dengan pendekatan kolaboratif dan inovatif. Keberhasilan pembangunan berkelanjutan berbasis laut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan penerapan ekonomi sirkular, Indonesia dapat menjadi contoh negara kepulauan yang berhasil mengimplementasikan Sustainable Development Goal 14 atau Life Below Water. Demikian penjelasan dari saya mengenai penelitian Sustainable Development Goal 14 menuju pembangunan berkelanjutan berbasis laut di Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya menjaga laut sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.